Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai iman kepada malaikat. Malaikat dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata malak. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ilil malaikati rasulah, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alam mereka adalah alam gaib. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dari cahaya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Mereka bisa merubah diri menyerupai sesuatu, merubah bentuk pada sesuatu yang diserupainya. Mereka memiliki jasad yang besar dan Allah tidak tampakkan keadaan mereka kepada kita sehingga kita tidak mampu melihat mereka, sedangkan kondisi fisik mereka yang sesungguhnya. Akan tetapi ada orang-orang tertentu yang diizinkan melihat mereka, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak 2 kali. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Takwir ayat ke-23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Kemudian di hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arsy, yaitu antara daging telinga, tempat anting dan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tentang malaikat. Para malaikat malam bergantian dengan malaikat siang. Mereka berkumpul pada solat fajar dan solat asar. Kemudian naik yang menginap di antara kamu. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui, bagaimana kamu semua tinggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam kondisi salat dan kami mendatangi mereka dalam kondisi salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral hadirin zumratul mu'minin rahimakumullah. Wujud keimanan kepada malaikat adalah mengimani nama-nama mereka yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, yang ketiganya ditugasi untuk memberikan kehidupan. Jibril memberikan kehidupan kepada hati dengan wahyu, karena Jibril lah yang Allah tugaskan sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu kepada Rasul. Israfil ditugaskan meniupkan sangkakala yang menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah mati. Inilah hari kebangkitan. Sedangkan Mikail ialah ditugaskan menurunkan hujan. Dan menggula beriman pada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa
Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan malaikat maut. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih bahawa nama malaikat pencabut nyawa adalah Israel. Adapun nama malaikat terdapat dalam ayat surah As-Sajdah ayat ke-11. Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ada lagi malaikat Raqib dan Atid. Kemudian malaikat Munkar Nankir, malaikat Ridwan, malaikat Mikail, malaikat lainnya. Subhanallah.